Halo semuanya, selamat datang bersama saya dari Swiss di channel baru saya, Horas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia, dan semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang banyak kepada kalian semua ya teman-teman ya. Amin. Lihat di sini aku mau sarapan pagi ya. Bagi yang kenal channel ini udah tahu ya kalau aku nge-vlog itu ini pas sarapan pagi gitu ya, selalu ini ya sambil cerita ya teman-teman ya, ngopi sambil cerita. Ternyata kopinya enak banget. Itu mungkin karena ini ya, udah lama aku bikin tapi masih hangat sedikit ya. Mantul nih, aku makan sarapan pagi kesayangan aku ya, kesukaan maksudnya, maaf. Oh ya teman-teman, di sini aku mau cerita ya. Hari ini aku ada janjian ya dengan penatar, apa namanya ya? Dengan seorang penatar di bank ya. Apa sih bahasa Indonesianya kalau di sini dibilang? Iya, berater. Berater itu penatar ya. Jadi ceritanya aku itu mau beli klinik kedokteran gigi gitu, supaya saya bisa buka klinik kedokteran gigi gitu. Tapi dokternya bukan saya, karena aku itu kan bukan dokter gigi ya teman-teman ya. Jadi ya, jadi pas kami ini ya, pas aku ambil jurusan itu manajer klinik kedokteran gigi gitu ya. Di sana dosen aku itu tuh cerita gitu, kalau kita itu sebagai manajer dokter gigi, sebagai manajer klinik kedokteran gigi gitu, bisa buka ini gitu, buka klinik sendiri gitu loh. Terus aku tuh kaget gitu ya, masa sih, saya bilang, setahu saya sih yang bisa buka klinik kedokteran gigi itu kan hanya dokter saja gitu, dokter gigi aja gitu. Datang dia, tidak katanya, kalau zaman sekarang udah ini katanya, itu tuh dulu katanya, kalau sekarang mah udah bisa sebagai manajer klinik kedokteran gigi juga udah bisa buka katanya. Terus aku tanya, itu harganya seberapaan sih gitu ya. Nah dia bilang ya itu tergantung lah katanya, tergantung besar kliniknya katanya. Tergantung besar ruang operasi yang kamu punya gitu toh. Kalau misalnya satu ruang ini untuk dokter gigi, satu untuk perawat gigi, satu untuk asisten profilaks gitu, itu kan 3 ruangan gitu. Atau kalau kamu memiliki 2 atau 3 dokter gigi, ya berarti tambah dong itunya katanya, ruangannya gitu kan. Nah terus aku bilang, oh gitu ya gitu. Jadi harganya itu tergantung berapa besarnya klinik yang kamu mau buka gitu. Oh gitu toh. Nah terus aku pikir, aku bisa nggak ya gitu ya. Kan aku tanya nih, paling minimumnya berapaan gitu ya. Jadi dikasih tahu berapa. Oh gitu toh. Terus bisa nggak sih gini, kayak apa namanya, bikin kredit gitu kan sama bank. Iya bisa katanya, katanya begitu. Aku kayak gitu, modalnya aku pakai 20% cash gitu, sisanya aku ini dari bank gitu. Oh gitu ya, iya. Oh senang sekali gitu ya. Nah jadi karena tahu kalau kita punya sebelum ini aku ini sama suami ngobrol gitu ya, sayang gitu. Ternyata itu tadi cerita, dosen kami itu cerita kalau kita sebagai manajer klinik kedokteran gigi bisa buka ini gitu. Oh iya katanya, iya.
Terus ditanya lanjut tentang biaya, tentang ini itu gitu ya, tentang semua lah gitu. Jadi aku kasih tahu gitu ya. Terus dia bilang, terus aku bilang ke dia, gimana kalau kita buka klinik juga gitu. Ya udah kalau kamu mau, kenapa enggak gitu ya, kamu kan ada modal, katanya begitu. Maaf ya, aku sambil makan. Di sini tuh udah mau jam 9 pagi ya teman-teman ya. Waktu itu cepat sekali berjalan. So, udah sampai mana tadi ceritanya? Maaf teman-teman, karena lapar gitu ya. Ini otak nggak ini. Ngopi juga. Kalau aku nggak tahu entah kenapa ya, tanpa kopi otakku itu nggak ini kalau pagi-pagi. Kayaknya mata ini juga makin ini gitu, makin ditarik gitu ya, mau tidur. Apalagi kalau kayak gini ya, agak hujan gitu ya, mendung gitu, aduh ditarik lah itu tulang-tulang gitu juga kayaknya, kayak gitu ya. Kayaknya nggak ini, kayak lintah gitu yang kayak nggak punya apa namanya. Aduh. Kayak si gale-gale dari bilang ya, orang Batak bilang kayak si gale-gale ya. Walah, lihat ini udah satu, udah mau hampir mau habis. Ini kopiku udah habis. So, sini aku rotinya udah habis ya. Ini masih ada roti yang kedua, tapi aku lanjut dulu lah ceritanya ya. Maaf ya, biar nggak lama-lama kalian nunggu. Sini juga udah mau jam 9, nanti aku udah harus ini juga gitu ya. Iya, jadi ceritanya 2 bulan apa 3 bulan yang lewat ya, 2 bulan yang lewat lah gitu ya, aku itu searching di ini ya, di internet, praktek kedokteran gigi atau klinik kedokteran gigi gitu ya, yang mau dijual gitu. Aku cari-cari gitu, ternyata ada beberapa gitu ya. Sebagian yang aku hubungi itu langsung tanya, apakah Anda dokter gigi, katanya. Tidak, saya bilang saya bukan dokter gigi. Tapi sesuai dengan informasi yang saya dengar dari dosen saya, katanya bisa gitu ya, sebagai manajer klinik kedokteran gigi itu tuh bisa buka klinik kedokteran gigi atau praktek kedokteran gigi gitu. Cuman ya kita itu harus ambil personil nanti gitu, kayak dokter gigi, terus ya asdogi. Aku juga bisa sih sebagai asdoginya nanti gitu ya, asisten dokter gigi, karena aku lulusan sana gitu. Atau ya sebagai manajer juga bisa gitu toh, karena ya fungsi saya kan ke arah sana gitu. Iya, jadi makanya aku telepon Anda gitu, aku searching di internet dan aku menemukan ini gitu. Oh gitu toh ya, katanya. Iya. Oh maaf, katanya, kalau begitu kami enggak ini, katanya begitu. Kami mau menjual praktek kedokteran ini ke tangan seorang dokter gigi, katanya begitu. Oh begitu toh? Iya. Ya udah deh, kalau gitu. Kesel ya gitu ya. Dalam hati ya, sialan gitu ya. Sayang sekali saya ini bukan
dokter gigi gitu ya teman-teman ya. Seandainya saya dokter gigi mungkin lebih gampang gitu ya. Ya tapi cerita ke sana mah ya udah deh, enggak apa-apa, dilupakan, mungkin nggak rezeki kan gitu ya. Nah lanjut lagi cari-cari, ada yang aku temukan itu misalnya ruang ininya untuk dokter gigi itu tuh mereka punya kayak 2 atau 3 gitu ya, satu untuk perawat gigi gitu kan. Nah jadi itu sharing sama asisten profilaks gitu. Nah jadi ya kayak bisa dibilang 5 ruangan lah gitu ya, 5 ruangan. Dalam hati kalau 5 ruangan mungkin kebesaran deh gitu ya. Kalau dia itu kebesaran ya otomatis mahal gitu, ya udah deh aku nggak ini gitu ya, lewatkan gitu ya. Nah terus lanjut aku telepon orang yang yang ininya kayak ya 2 sampai 3 lah, maksimum 3 ruangan dia punya ya. Nah aku telepon lanjut, terus aku karena tahu tadinya kan aku ditolak kalau ada orang yang bakal nolak kita kalau kita itu bukan dokter gigi gitu. Jadi kalau aku telepon selanjutnya itu tuh aku langsung tanya, itu dijual nggak sih sama orang yang bukan orangnya bukan dokter gigi gitu, apakah Anda mau menjual itu hanya sama orang yang dianya itu dokter gigi gitu. Dia bilang itu mah terserah gitu, nggak harus ini, kalau buat kami itu terserah mau orangnya itu dokter gigi atau enggak, kami nggak peduli gitu. Oh gitu ya, iya. Aku tuh langsung seneng gitu, terus kutanya berapaan sih harganya gitu. Ya nggak begitu mahal gitu ya. Iya, jadi sesudah itu ya aku kan nelpon ke bank gitu kan, Pak gitu, ini aku si Anu gitu ya, aku itu seorang manajer klinik kedokteran gigi gitu. Saya mau beli sebuah ruang praktek kedokteran gigi gitu ya. Terus modal saya ada segini gitu, aku punya cash segini dan mereka itu mau menjual ruang praktek kedokteran giginya itu tuh sekian gitu. Jadi kalau sesuai dengan perhitungan dan informasi yang saya dengar ya dari dosen saya, katanya kita bisa buka praktek kedokteran gigi atau klinik kedokteran gigi gitu dengan modal 20% gitu kan. Datang dia, iya betul, tapi itu tergantung banknya gitu kan, tergantung banknya gitu, nggak semua bank itu sama syaratnya gitu. Oh iya, seharusnya kita bikin janjian gitu ya untuk ngomong dengan empat mata gitu. Terus Anda harus bawa ini itu gitu ya ke sini katanya. Dan dia bilang juga Anda harus minta formulir-formulir yang pokoknya hal-hal yang penting lah dari ruang praktek gigi di mana aku mau beli gitu. Jadi biar dia juga nanti bisa lihat gitu kan, dengan mata sendiri di atas kertas ya, hitam di atas putih gitu. Dengan begitu dia bisa menilai gitu ya, cocok enggak harganya dengan apa yang mereka punya gitu loh. Soalnya di sana kan akan tertera semuanya gitu loh, tentang gaji, tentang inventar yang mereka punya di sana gitu ya, pengeluaran, pemasukan gitu ya, semuanya deh ya, tertera di sana gitu. Iya, jadi kita itu akhirnya bikin janjian gitu ya teman-teman ya dengan penatar di bank gitu ya. Iya, dan janjiannya aku punya hari ini, nanti sore gitu ya teman-teman ya, nanti sore jam 3 sore gitu. Tapi
kayaknya terpaksa aku harus tunda karena mertuaku itu liburan ya teman-teman ya. Aduh, jadi minggu kemarin kita nggak bisa bikin janjiannya gitu karena penatar bank itu tuh sedang liburan gitu. Jadi begitulah ya kalau di Swiss itu ya. Kalau kita punya anak gitu ya, apalagi nih kayak aku punya anak 3 bukan hanya 1 ya. Kalau kita punya sebuah rencana planning gitu ya mau melakukan sesuatu, tapi kita itu terlibat dengan beberapa orang ketiga, orang keempat gitu ya. Terus kalau ada sesuatu yang terjadi dengan salah satu orang ini, nah semua planning yang kita punya jadi ini gitu, ada pengaruhnya gitu loh ya. Pokoknya ada pengaruhnya. Kalau si A nggak bisa untuk hari itu, akhirnya si C harus nunda gitu kan, si D juga harus tunda gitu karena si A itu adalah orang penting dengan planning ini gitu ya, supaya planning ini bisa dijalankan si A harus ada gitu ya. Nah sekarang aku terpaksa mau tunda itu janjian hari ini ya teman-teman ya dengan penatar yang aku ini di bank sana. Begitu loh. Oke ya teman-teman ya, di sini sekarang udah jam 9:04 ya. Aku harus beres-beresin rumah. Lihat ini ya. Dapurku lagi ya. Setiap pagi seperti ini dia. Lihat nih. Aku harus beresin dapur. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu vlognya hari ini. Bagi yang suka silahkan di subscribe, di share, di like, di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.